Budaya jadi tameng, penderitaan rakyat diabaikan. Tokoh budayawan penolak realitas. Tokoh budaya atau adat sering kali dihormati karena perannya menjaga warisan leluhur. Namun, dalam beberapa kasus, mereka bisa terjebak pada sikap menolak realitas. Penderitaan masyarakat dianggap wajar, bahkan dijustifikasi sebagai bagian dari tradisi. Kesusahan hidup dipandang sebagai hal biasa, karena sejak zaman leluhur, masyarakat memang terbiasa hidup sederhana dan penuh keterbatasan. Dengan logika ini, keluhan rakyat tidak dilihat sebagai tanda adanya masalah, melainkan sebagai sikap yang dianggap mencederai nilai budaya. Sikap ini menunjukkan ciri penolak realitas atau reality denier. Alih-alih mengakui bahwa beban hidup nyata dan butuh solusi, mereka menutupinya dengan narasi budaya. Tradisi dijadikan tameng untuk mengabaikan suara masyarakat. Akibatnya, budaya yang seharusnya berfungsi untuk memperkuat identitas dan memberi daya hidup justru berubah menjadi alasan untuk membiarkan rakyat tetap berada dalam kesulitan. Akademisi sering sebut krisis cuma drama, tokoh intelektual penolak realitas. Dalam sebuah seminar, seorang profesor berdiri di depan peserta. Dengan penuh keyakinan, ia menyebut bahwa kabar tentang krisis hanyalah permainan angka. Menurutnya, keresahan masyarakat terlalu dilebih-lebihkan. Pernyataan itu membuat situasi jadi janggal. Di luar ruangan, rakyat berhadapan dengan harga yang naik, penghasilan yang pas-pasan, dan kebutuhan yang terus menekan. Namun, suara mereka dianggap berlebihan, bahkan tidak bersyukur. Sikap sang profesor mencerminkan pola pikir penolak realitas di reality denier, yang menolak melihat keretakan, menganggap rumah masih utuh meski temboknya sudah retak. Masalahnya, ini bukan orang biasa. Ia seorang akademisi, orang yang dianggap pintar, yang seharusnya membantu pejabat dan membuat kebijakan memahami persoalan di lapangan. Ketika akademisi justru menyangkal adanya kerusakan, pejabat tidak mendapat gambaran yang sebenarnya. Akibatnya, kebijakan yang lahir pun jauh dari kebutuhan rakyat. Masalahnya tadi abaikan, sementara kesenjangan sosial semakin lebar. Dalam jangka panjang, kondisi ini bukan hanya merugikan masyarakat, tapi juga bisa melemahkan stabilitas negara. Negara hancur, bagus. Ini cara penikmat runtuh diam-diam menikmati kekacauan. Di sebuah negeri yang retak di sana-sini, ada sekelompok yang disebut penikmat runtuh diam-diam. Mereka tahu betul bahwa rumah-rumah yang retak suatu saat akan roboh. Mereka menyadari sistem yang ada sedang menuju kehancuran. Namun, alih-alih memperbaiki atau memperingatkan, mereka memilih diam. Mereka menatap keruntuhan dengan senyum tipis, melihat puing-puing sebagai peluang. Kelompok ini muncul dalam berbagai wujud.
Intelektual yang seharusnya memberi solusi malah menghitung keuntungan dari runtuhnya sistem. Ia tahu krisis sosial, politik, dan ekonomi akan segera meledak. Diamnya bukan karena tidak peduli, tapi karena ia menunggu momen agar bisa tampil sebagai penyelamat atau mengambil posisi strategis baru. Proyek akademik atau reputasi pribadi lebih penting daripada mencegah kehancuran. Budayawan atau tokoh adat melihat tradisi dan kehidupan masyarakat tergerus ketidakadilan. Namun, ia membiarkan semuanya menuju kehancuran. Ia menunggu saat adat dianggap runtuh, sehingga bisa muncul kembali dengan posisi yang lebih kuat, memanfaatkan puing krisis untuk menguasai kembali masyarakat melalui legitimasi budaya. Tradisi yang seharusnya menjadi sumber keadilan berubah menjadi alat kekuasaan untuk mempertahankan dominasi. Rohaniawan yang seharusnya menjadi penopang moral rakyat juga ikut menunggu. Mereka menyaksikan penderitaan umat dan rapuhnya sistem sosial ekonomi, tapi tidak bertindak. Dalam diamnya, mereka berharap masyarakat benar-benar kehilangan pegangan agar kembali sepenuhnya mencari perlindungan pada institusi agama mereka. Pastor atau ustadz memilih menahan diri, membiarkan ketidakadilan merajalela, menunggu saat umat kembali tunduk penuh. Aparat keamanan menyadari tanda-tanda kehancuran, yaitu kriminalitas meningkat, hukum melemah, kepercayaan rakyat runtuh. Namun, mereka tidak melakukan perbaikan mendasar. Mereka menunggu ambruknya sistem agar posisi mereka sebagai pengendali keamanan menjadi sangat dibutuhkan. Dari kekacauan, mereka bisa meraih kekuasaan lebih besar dan legitimasi baru. Di negara Konoha, fenomena ini juga nyata. Mereka tahu rakyat menderita, sistem hancur, dan pemerintah korup. Namun, beberapa tokoh memilih menunggu. Mereka menatap runtuhnya negeri dengan senyum diam, menghitung keuntungan dari puing-puing yang tersisa. Ciri-ciri penikmat runtuh diam-diam di Konoha: menyadari kehancuran tapi memilih diam, menganggap keruntuhan sebagai peluang pribadi atau kelompok, tidak mencegah, justru menunggu saat sistem hancur total agar bisa mengambil keuntungan. Pada akhirnya, negeri tidak hanya terpuruk karena penguasa yang korup, tetapi juga karena ada pihak yang menikmati kehancuran diam-diam. Dari diam itu, mereka menunggu kesempatan untuk muncul lebih kuat. Sementara, rakyat tetap menderita di antara puing-puing yang tersisa.